Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa IAIN Manado sedang berada di salah satu sekolah atau yayasan yang sangat penting bagi peradaban Islam di Kota Manado, yaitu Yayasan Al-Muhajirin yang terdiri dari Madrasah Aliyah dan Madrasah Sanawiyah, tepatnya di Jalan Loreng 2, Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Saya Rufi Falzari Kindangen dari IAIN Manado ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana sih sejarah berdirinya Madrasah Al-Muhajirin ini? Sejarah berdirinya Madrasah Al-Muhajirin, yang mana madrasah ini adalah dibentuk dari sebuah yayasan yang bernama Yayasan Madrasah Al-Muhajirin, dan kemudian ini berdiri. Sebelum madrasah ini berdiri memang sudah ada proses perjalanan untuk menuju pada pendirian yayasan, yaitu adanya seorang ibu yang diamanahi menjadi kepala sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri, dan beliau menjadi kepala sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri itu sudah 10 tahun, dan perdana namanya Ibu Rosmaidah Dahlan. Waktu itu beliau menjadi kepala Madrasah Sanawiyah Negeri selama 10 tahun dan kepala sekolah perdana pada waktu itu, karena di Sulawesi Utara belum ada Madrasah Sanawiyah pada waktu itu. Kemudian diberi amanah untuk mendirikan sekolah Madrasah Sanawiyah tapi negeri, dan Madrasah Sanawiyah itu posisinya tidak jauh dari Madrasah Al-Muhajirin. Nah, kebetulan setelah pengabdian selama 2 periode atau 10 tahun di Madrasah Sanawiyah Negeri, ada inisiatif untuk mendirikan yayasan yang mana siswa-siswa atau siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri itu, agar supaya mereka tidak lanjut ke sekolah umum, kepala sekolah Ibu Rosmaidah itu berinisiatif untuk terus mendirikan sekolah Islam, yang mana peralihan dari MTS Negeri. Jadi pendirian pertama dari Madrasah Al-Muhajirin adalah Madrasah Aliyah. Jadi anak-anak yang dari MTS Negeri itu mereka dialihkan untuk Madrasah Aliyahnya ke Madrasah Al-Muhajirin, dan kebetulan setelah selesai periode itu Ibu Rosmaidah Dahlan mendirikan yayasan dengan anggota 5 orang. Pada waktu itu diketuai oleh Profesor Abdul Al-Johannes Paransa, SHI, kemudian sekretarisnya Daniel Gasman BA, bendaharanya Ibu Rosmaidah Dahlan sendiri, kemudian anggotanya ada 2 orang, yaitu Bapak Paransa Hadis, Bachelor of Science, dengan Ibu Hefni Hidayat Solihin Hasan. Jadi kelima anggota inilah menjadi pengurus Yayasan Al-Muhajirin pertama. Jadi berdirinya Yayasan Al-Muhajirin adalah kelanjutan daripada pendirian sekolah yang dibangun oleh Ibu Rosmaidah Dahlan, agar supaya menjaga anak-anak yang sudah belajar di Madrasah Sanawiyah Negeri tidak masuk ke sekolah umum, karena materinya lebih banyak didapati materi agama. Sedangkan kalau mereka masuk ke umum pada waktu itu sangat disayangkan sekali materi agama yang didapat di sekolah negeri. Oleh karena itu berinisiatif untuk membuat Madrasah Aliyahnya sebelum ada model pada waktu itu. Jadi pendirian Madrasah Aliyah Al-Muhajirin itu memang banyak sekali muridnya awal-awal, karena MTS Negeri itu dekat dengan Madrasah Al-Muhajirin. Akhirnya mereka meneruskan di Madrasah Aliyah Al-Muhajirin. Nah, pendirian pertama kali untuk Yayasan Madrasah Al-Muhajirin itu tanggal 9 November 1990. Jadi yayasan itu berdiri tanggal 9 November 1990. Adapun pengesahan operasional untuk Madrasah Aliyahnya itu keluar tanggal 1 April 1992, karena biasanya
surat SK keluar operasional sekolah itu setelah 3 tahun didirikannya sekolah. Jadi tidak langsung diberikan SK. Jadi selama 3 tahun berjalan, kemudian mendapatkan SK operasional tanggal 1 April 1992. Kemudian setelah itu 1993 dibentuklah MTS. Jadi MTS Al-Muhajirin itu sebenarnya datang belakangan daripada Madrasah Aliyah. Karena anak-anak yang ingin masuk di Al-Muhajirin ada juga yang dari lulusan SD, akhirnya dari yayasan mendirikan MTS Al-Muhajirin, yang mana kepala sekolah pertamanya adalah Bapak Marjun Abdullah BA. Sedangkan yang Madrasah Aliyah kepala sekolahnya adalah Ibu Rosmaida Dahlan. Nah, 1996 Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin diberikan SK operasional. Diberikan SK tanggal 30 Januari 1996. Jadi proses perjalanan itu sebenarnya dimulai dari Madrasah Aliyah untuk mengantisipasi atau mengakomodir siswa-siswi yang dari lulusan MTS negeri agar supaya mereka bisa melanjutkan pelajaran agama di Al-Muhajirin. Karena proses perjalanan ini panjang, jadi memang perjalanan sekolah ini didirikan memang tujuannya ingin mengakomodir anak-anak supaya tetap mempelajari ilmu agama, maka didirikanlah Madrasah Aliyah Al-Muhajirin dan Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin. Jadi pendirian madrasah ini sebenarnya setelah Ibu Rosmaida Dahlan selesai dari pengabdiannya menjadi kepala sekolah di MTS negeri selama 10 tahun, beliau mempunyai pengalaman untuk mendirikan sekolah lagi, tapi bentuknya bukan negeri, yaitu yayasan. Dan yayasan ini memang bersifat mandiri. Bersifat mandiri ini artinya proses pembangunannya masih sangat darurat, karena pada waktu itu bantuannya tidak dari negeri, jadi pendiriannya agak lama dalam segi bangunan. Adapun guru-gurunya pada waktu itu guru-guru dari MTS negeri, bahkan guru-guru yang pada waktu awal-awal itu menjadi pengajar itu alhamdulillah rata-rata sudah jadi dosen di IAIN. Pak siapa yang Bolotio ini, yang Pak Rifai Bolotio pernah mengajar di sini. Pak Sulaiman Awad, Biro Kepegawaian, mantan kepala kanwil agama juga alhamdulillah pernah mengajar bahasa Inggris di sini. Begitu juga istrinya Ibu Paransa. Nah, itu alhamdulillah guru-guru pada waktu itu belum terangkat. Rata-rata adalah guru-guru pengajar dari MTS negeri dan mereka sudah jadi PNS, tapi alhamdulillah masih bisa mengajar di Al-Muhajirin di awal-awal. Jadi setelah terangkat, kemudian mereka sudah di tempat pengabdiannya masing-masing. Dan pendirian Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin dan Madrasah Aliyah Al-Muhajirin ini adalah proses untuk mengakomodir siswa-siswi yang sudah selesai belajar ilmu agama atau MTS di negeri. Jadi kita awalnya memang untuk mengakomodir anak-anak supaya tidak langsung ke sekolah umum. Dan alhamdulillah setelah itu banyak sekali alternatif untuk anak-anak sekolah belajar agama. Terutama di Man Model, ada juga As-Salam, PKP juga demikian. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah banyak yang terus melanjutkan materi pendidikannya di sekolah agama. Nah, adapun penamaan dari Madrasah Al-Muhajirin ini adalah dari bahasa Arab dan ini diberi nama oleh Prof. Paransa. Ini diambil dari kata hijrah, artinya proses berpindahnya kaum muhajirin pada waktu itu menuju ke Madinah, dan mereka ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Nabi Muhammad, ajaran Nabi, walaupun di Mekah ini pada waktu Nabi Muhammad mendapatkan risalah kenabiannya itu banyak yang tidak menerima. Oleh karena itu orang-orang yang mengikuti Nabi ke Madinah adalah orang-orang yang disebut dengan Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah bersama Nabi menuju Madinah. Dan inilah asal muasal kenapa diberi nama Al-Muhajirin. Ada upaya untuk mengajak orang untuk menjadi lebih baik atau berhijrah. Jadi untuk anak-anak yang masuk di sini itu kita punya stimulus atau punya
tujuan untuk membenarkan atau mengajak kepada anak kepada pendidikan agama yang baik dan benar. Oleh karena itu, Al-Muhajirin menjadi satu penamaan yang mempunyai makna tersendiri. Kalau di zaman Nabi, orang-orang yang berhijrah inilah yang bersama-sama untuk menjadi lebih baik bersama Rasulullah ke Madinah, dan kita berusaha juga mengambil makna itu. Artinya menjadikan anak-anak yang kurang baik mudah-mudahan menjadi lebih baik, yang kurang mengetahui menjadi lebih mengetahui. Jadi problematika dalam dunia pendidikan yang terjadi akhir-akhir ini, terutama dalam sekolah Al-Muhajirin di Manado, yang pertama mengenai soal wabah virus COVID-19. Nah, wabah virus ini menghambat seluruh aktivitas masyarakat, terutama dalam proses pembelajaran, yang dimana pemerintah membuat kebijakan baru, dimana siswa itu harus belajar online di rumah. Jadi ditiadakan belajar tatap muka. Ya, di sana kami juga sebagai guru mengalami kesulitan memberikan materi yang dimana kita itu harus membuat materi online, misalnya di Google Form. Nah, dari siswa ini kami itu misalnya kami memberikan tugas. Nah, para siswa ini mengalami kesusahan atau kesulitan untuk menanggapi materi. Nah, ya di situ juga kami bingung gimana caranya memberikan tugas yang bisa yang terbilang enak untuk mereka tanggapi atau kuasai ya itu. Terus juga dari siswa ini punya banyak kendala, mulai dari kendala ekonomi. Ada siswa yang tidak punya smartphone, HP. Itu dari siswa. Mungkin ada juga masalah dari orang tua. Nah, dari peran orang tua itu diperlukan sekali untuk apalagi di masa pandemi COVID-19 itu perhatian dari orang tua itu harus lebih untuk anaknya, pengawasan. Tuh, kami juga sebagai guru mengharapkan orang tua lebih mengawasi anaknya untuk sekolah daring ini, karena di cara siswa menanggapi materi misalnya di aplikasi Zoom itu nggak akan Efektif. ya tidak efektif. Mereka lebih sering tidak terfokuskan pada Zoom, tapi mereka itu lebih terfokuskan dalam permainan game. Misalkan kalau game online. Game online, apalagi kan dalam internet. Buka Zoom itu lewat HP internet. Jadi misalkan pas ada Zoom terus WA masuk dari teman, langsung fokusnya kembali ke WhatsApp, tidak ke Zoom kan. Di Zoom. Itu salah satu dampak paling yang tidak dalam pandemi COVID ini. Ya. Juga ada satu lagi problem di sekolah ini, banyak anak-anak yang punya masalah internal. Iya. Dalam tanda kutipnya anak broken home. Orang tuanya Kurang perhatian kepada anak-anak. ya. Masalah-masalah seperti itu yang membuat siswa-siswa ini terganggu belajarnya. Sudah daring, tidak ada perhatian. Ya, game online itu kan lagi- pengaruhnya sangat besar buat belajarnya seorang siswa. Semangat belajar siswa itu sudah tidak ada, ditambah lagi dengan kurangnya pengawasan dari orang tua. Jadi anak-anak itu perlu pengawasan dari orang tua, apalagi dalam pembelajaran daring. Karena mereka namanya juga anak-anak, mereka lebih suka kan bermain. Ya, lebih suka yang fun-fun aja. Ya, sedangkan di sekolah saja diadakan tatap muka, mereka masih saja bermain, apalagi daring di rumah tidak ada pengawasan dari orang tua. Nah, di sini orang tua dan guru itu harus berkolaborasi. Keduanya harus seimbang. Itu biar anaknya ini ada pengawasan dari orang tua,
dan juga guru memberikan materi itu sangat mudah ditangkap oleh siswa. Jadi dalam problematika COVID-19 ini diadakannya pembelajaran daring, kami dari guru itu, apalagi dari Madrasah Al-Muhajirin ini, para guru-guru itu, pendidik-pendidik itu pergi melakukan home visit. Jadi maksudnya pergi ke rumah-rumahnya siswa, di mana ada kan siswa yang sudah tidak sekolah, tidak masuk sekolah, tidak alpa-alpa. Nah, itu dia juga masalahnya dari pandemi COVID ini, juga ada banyak siswa yang sudah etos buat pergi ke sekolahnya itu udah nggak ada lagi, udah Keseriusan dalam belajar. ya udah hilang, istilahnya malas ke sekolah. Jadi guru-guru itu, tenaga pendidik itu pergi ke rumah-rumahnya para peserta dan melakukan pembicaraan dengan orang tua langsung. Jadi bagaimana upaya dalam pembelajaran daring ini. Nah, jadi setelah berbincang-bincang, karena diadakannya pembelajaran daring ini, banyak kan dampak-dampak negatif yang terjadi. Jadi kami melakukan pembelajaran tatap muka. Maksudnya tatap muka itu hanya ke sekolah itu ambil tugas. Istilahnya kami tetap belajar online daring, tapi ada istilah dalam apa itu ambil buku tugas. Bagaimana kesan dan pesan adik selama sekolah di sini? Kesannya bagaimana? Kesan saya sekolah di sini sangat bagus karena guru-gurunya baik-baik. Kemudian ada pesan yang mungkin adik bisa sampaikan, mungkin kepada guru-guru atau kepada sekolah ini? Pesan saya buat sekolah agar lebih maju ke depannya. Kesan dan pesan Anda selama di Al-Muhajirin itu apa? Kalau dari saya pribadi, kesan saya selama saya sekolah dari MTS dan Alia, mungkin saya sangat menikmatilah ini selama beberapa tahun yang saya jalani di sekolah ini. Saya menikmatinya dengan bahagia dan senang karena juga saya tertarik dengan pelajaran yang saya suka, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dari itu saya menikmati ini selama beberapa tahun yang saya jalani di Madrasah Al-Muhajirin ini. Pesan Anda selama di Al-Muhajirin? Mungkin pesan saya kepada adik-adik atau penerus di Al-Muhajirin ini, semoga kalian bisa mengembangkan nama Al-Muhajirin di luar maupun di dalam sekolah, karena saya sedang berjuang untuk mengembangkan nama itu tapi belum bisa. Pesan saya untuk adik-adik, semoga lah bisa mengembangkan sekolah Al-Muhajirin ini bisa dikenal di luar sana.